Saat mereka sedang ronda, sekitar jam 1 malam, mereka melewati jalan yang ada di samping rumah Bu Ratem. Mereka udah mencium bau busuk dan bau anyir. Di situ, Pak Rida melihat ada kain putih yang menempel di samping pohon pisang. Pas mereka semua fokus arahin senternya ke arah sosok putih itu, yang mereka lihat ternyata itu adalah sosok pocong dengan kain kafan yang penuh bercak darah sedang melotot ke arah mereka. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Seperti biasa, kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang menurut gue epic banget. Dan buat kalian yang baru mampir ke Lentera Malam, kalian cek juga video-video Lentera Malam yang lain, karena channel ini adalah channel horor, jadi banyak banget cerita-cerita yang kita bahas di channel Lentera Malam ini. Yaudah, malam ini gue mau bawain sebuah cerita yang dikirim langsung oleh pasukan Lentera Malam. Namanya Mas Fajar. Ini namanya gue samarin ya, karena beliau juga gak mau dipublish namanya. Jadi Mas Fajar ini ngirim cerita tentang teror pocong selama 7 hari 7 malam yang dialami di desa tempat dia tinggal, yaitu di salah satu desa di Kabupaten Kebumen. Kampung gue juga, karena gue berasal dari Kebumen. Nah, teror itu terjadi setelah kematian seorang ibu-ibu yang bernama Bu Ratem. Kata Mas Fajar ini, Bu Ratem ini selama hidupnya punya perilaku yang kurang baik lah. Kemungkinan besar, kata Mas Fajar ya, beliau bisa gentayangan atau meneror warga itu karena ya perilakunya semasa hidup. Jadi buat teman-teman biar tahu cerita lengkapnya, mending tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Skip iklannya aja. Kalau ceritanya jangan di skip. Yaudah, buat teman-teman, gue mau ngingetin sekali lagi nih, kalau kalian mau kirim cerita seperti Mas Fajar, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Di situ ada semua keterangannya kalau kalian mau ngirim cerita atau mau jadi narasumber di Lentera Malam. Dan oh iya, gue lupa juga nih, sebenarnya Mas Fajar ini kita undang sebagai narasumber, tapi karena dia domisilinya jauh, makanya kita nggak bisa ngundang dia sebagai narasumber untuk menceritakan cerita ini. Padahal sayang banget nih, biasanya pasukan Lentera Malam itu lebih suka diceritain langsung sama narasumbernya. Cuman ya mau gimana lagi, ceritanya bagus, mau gak mau tetap harus gue bawain. Yaudah, biar gak kelamaan openingnya, kalian udah pasti maki-maki gue di kolom komentar. Langsung aja, cerita horor dimulai. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2018 silam, tepatnya 2 minggu sebelum bulan puasa. Di desa tempat Mas Fajar tinggal, ini ada seorang ibu-ibu yang cukup berumur. Umurnya itu kurang lebih sekitar 60 tahunan. Tapi kalau dilihat-lihat, wajahnya itu masih terlihat awet muda. Dia pun masih sanggup melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di desa Mas Fajar ini. Dia adalah seorang janda yang hidup sebatang kara. Dia tinggal di dalam rumah yang mewah dan cukup besar seorang diri. Walaupun sebenarnya ibu ini tuh mempunyai anak dan juga memiliki beberapa kerabat dan sanak saudara. Namun saudara dan juga anaknya itu berbeda rumah. Mereka semua ada di luar daerah. Hanya ada satu kerabat beliau yang tinggal cukup dekat. Itu pun berbeda desa, tepatnya ada di desa sebelah tempat Mas Fajar ini tinggal. Sebut saja ibu yang akan kita ceritakan kali ini namanya Bu Ratem. Ibu Ratem ini terkenal sebagai seorang janda yang kaya raya, punya tanah yang luas dan sawah yang cukup banyak.
Dan dia juga memiliki rumah yang cukup mewah untuk ukuran rumah yang ada di desanya Mas Fajar. Namun, di balik kekayaannya, Bu Ratem ini juga terkenal dengan sifat yang sangat pemarah dan juga pelit atau kikir. Seperti di awal Mas Fajar ceritain, Ibu Ratem ini mempunyai anak. Anaknya itu perempuan, sebut saja namanya Mbak Desi. Namun dia sudah nggak tinggal di rumah itu sejak tahun 2007 silam. Suami Bu Ratem ini sudah meninggal sejak tahun 2009 silam, tepatnya 3 hari setelah pernikahan Desi anaknya. Karena memang suaminya Bu Ratem ini sudah cukup tua dan udah penyakitan lah. Nah, sebagai informasi juga, menurut para tetangga, anaknya Bu Ratem, si Desi ini, pergi dari rumah karena cukup muak dengan kelakuan ibunya sendiri yang sering marah-marah padanya dan sering berkata kotor. Dan juga karena ibunya ini memiliki sifat pelit. Bahkan salah satu tetangganya yang bernama Pak Soleh, rumahnya itu tepat di belakang rumah Bu Ratem, sempat kena omel juga dan makian dari Bu Ratem. Waktu itu anaknya Pak Soleh yang bernama Dodi sempat mengambil satu buah mangga yang terjatuh dari pohon yang ada di belakang rumahnya Bu Ratem. Nah, kebetulan saat mengambil ketahuanlah sama Bu Ratem. Bu Ratem langsung marah dengan nada yang keras dan kata-kata yang diucapkan ke anaknya Pak Soleh ini cukup kasar. Kata-kata yang gak pantas lah diucapin oleh orang tua kepada seorang anak-anak. Dan beberapa tetangganya pun sama, rata-rata pernah mengalami hal yang serupa, yaitu dimaki-maki oleh Bu Ratem. Itu membuat banyak tetangga nggak terlalu peduli atau nggak berani usik kehidupan dari Bu Ratem sendiri. Nah, suatu ketika Bu Ratem ini mengalami penyakit yang cukup aneh. Jadi badannya itu gatal-gatal melepuh dan keluar nanah dan darah dari lepuhan yang ada di kulitnya itu. Seluruh tubuhnya itu dari muka sampai kaki penuh dengan luka. Cuman untuk di bagian wajah memang nggak terlalu parah. Bukan hanya penyakit itu saja nih, beliau juga mengidap penyakit asma. Semenjak beliau menderita penyakit kulit yang aneh itu, Bu Ratem sudah jarang kelihatan nih beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Padahal biasanya setiap hari Mas Fajar sering ngelihat si Bu Ratem di depan teras rumahnya untuk menyapu halaman, atau kadang-kadang Mas Fajar ini juga sering ngelihat Bu Ratem pergi ke pasar. Nah, karena penyakitnya itu udah semakin parah dan Bu Ratem gak pernah mau dibawa ke dokter oleh warga yang merasa kasihan, akhirnya semakin hari kondisi Bu Ratem semakin buruk dan hanya bisa berbaring di ranjangnya saja. Warga pun mulai kasihan dengan kondisi Bu Ratem yang semakin hari semakin buruk. Warga berinisiatif untuk mencari anaknya dan memberitahu kondisi ibunya. Semoga saja beliau mau merawat ibunya yang sudah tidak berdaya itu. Singkat cerita, ketemulah alamat si Desi itu, anaknya Bu Ratem. Setelah diberitahu bahwa ibunya itu sakit dan memang harus dirawat, akhirnya Desi pun pulang bareng suaminya dan juga anaknya yang bernama Edi. Namun yang gak warga habis pikir, saat Desi dan keluarganya sampai di rumah Bu Ratem itu tiba-tiba bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan Bu Ratem langsung ke depan rumah, lalu marah-marah ke Desi. Bahkan Bu Ratem sampai ngomong begini ke Desi, "Ngapain kamu kesini? Ibu mau mati kamu baru kesini. Kamu tuh memang anak yang cuma butuh harta saya saja." Namun karena Desi ini sebagai anak kandung, dia tetap sabar dan ikhlas menerima omongan dari ibunya itu. Dan dia juga bersedia untuk merawat ibunya dengan tabah, walaupun harus dicaci maki oleh ibunya sendiri. Singkat cerita, kondisi Bu Ratem sudah makin parah. Dia udah gak bisa ngomong dan udah sulit gerak waktu itu. Untuk makan aja katanya udah susah. Akhirnya diputuskanlah untuk Bu Ratem ini dibawa ke rumah sakit. Namun selang 3 hari di rumah sakit, beliau ini wafat. Tepat 2 minggu sebelum bulan puasa. Dan keesokan harinya sekitar jam 10 pagi langsung dimakamkan di pemakaman desa.
ada hal aneh yang terjadi saat pemakaman Buratem. Bercak darah selalu keluar dari kain kafannya Buratem. Bau busuk juga keluar dari jasad Buratem. Padahal dia baru meninggal malam harinya dan paginya langsung dimakamkan. Padahal warga udah sempat melapisi kain kafan Buratem dengan beberapa lapis kain kafan. Namun tetap saja bercak darah itu tetap keluar menembus kain kafan yang sudah berlapis. Tapi bau busuk tetap keluar menyengat dari tubuh Buratem. Nah, setelah meninggalnya Buratem, malam harinya diadakan tahlilan dan dihadiri oleh warga setempat termasuk Mas Fajar sendiri. Namun, di hari kedua setelah meninggalnya Buratem, Desi tiba-tiba pergi keluar kota lagi. Dia juga pergi bersama keluarganya, yaitu suami dan anaknya. Entah itu ada pekerjaan yang mendadak atau ya memang udah ingin pergi aja dari rumah ibunya itu. Padahal biasanya itu acara tahlilan diadain selama 7 malam berturut-turut. Nah, ini cuma diadain 1 kali, yaitu di saat hari pertama Buratem ini meninggal dunia. Sebagai informasi juga nih, jadi kalau di kampung Mas Jafar ini tiap malam diadain ronda. Semua itu bertujuan untuk mengamankan balai desa. Mungkin ada hal yang bernilai mahal yang ada di balai desa, karena rondanya itu cuma difokuskan di sekitaran balai desa aja. Dan di balai desa ini banyak juga, kata Mas Fajar, cerita-cerita mistis yang terjadi. Cuman di kali ini sama Mas Fajar nggak diceritain. Mungkin lain kali kalau kalian suka dengan ceritanya, Mas Fajar bisa ceritain lagi. Yaudah, kita lanjut ke cerita lagi ya. Nah, saat menyambut bulan puasa, kebiasaan di kampung Mas Fajar ini selalu memasang umbul-umbul. Nah, di umbul-umbulnya itu biasanya ada tulisan peringatan Hari Besar Islam, dan ukurannya itu juga macam-macam. Ada yang 1 meter, ada yang 7 meter. Dan warnanya pun macam-macam. Ada yang merah, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, umbul-umbul ini dipasang di hari kedua setelah wafatnya Buratem. Nah, seperti yang Mas Fajar bilang tadi, jadi setiap malam itu di desa Mas Fajar itu diadain ronda atau siskamling. Nah, di malam kedua setelah meninggalnya Buratem, ini juga ada siskamling. Orang-orang yang ronda, salah satunya itu namanya Pak Henry, yaitu tetangga dari Mas Fajar sendiri. Rumahnya itu ada di sebelah rumahnya Mas Fajar. Nah, Pak Henry ini sempat cerita ke Mas Fajar pagi hari setelah tadi malamnya itu dia ronda. Jadi ceritanya malam itu dia ronda dengan 4 orang. Ada Pak Rida, Pak Rido, Pak Rizal, dan Pak Henry sendiri. Nah, saat mereka sedang ronda sekitar jam 1 malam, mereka melewati jalan yang ada di samping rumah Buratem. Jadi sebelum sampai rumahnya Buratem, sekitar 20-30 meteran lah, mereka udah mencium bau busuk dan bau anyir. Nah, saat udah tepat di samping rumah Buratem, mereka mencium baunya berasal dari halaman depan rumah Buratem. Mereka berpikir mungkin bau itu berasal dari bangkai ayam atau tikus yang mati. Dan gak lama, Pak Rida ini ngarahin senternya ke arah pohon pisang yang ada di halaman rumah Buratem. Di situ Pak Rida melihat ada kain putih yang menempel di samping pohon pisang. Awalnya Pak Rizal ini bilang mungkin kalau itu adalah umbul-umbul, tapi yang lain ngelak karena nggak mungkin ada umbul-umbul yang dipasang di dalam halaman rumah orang. Apalagi rumah Buratem ini dipagar. Nah, pas mereka semua fokus arahin senternya ke arah sosok putih itu, yang mereka lihat ternyata itu adalah sosok pocong dengan kain kafan yang penuh bercak darah sedang melotot ke arah mereka. Dan saat mereka menyorot bagian wajahnya, wajah sosok pocong itu terlihat seperti melepuh. Mereka di situ baru sadar sosok itu mirip dengan
almarhum Buratem saat dimakamkan, yaitu kain kafannya penuh bercak darah dan wajahnya ada luka melepuh bekas penyakit kulit yang diderita Buratem. Dan sosok itu melotot ke arah mereka, lalu mereka mendengar suara sayup-sayup terdengar dari arah pocong tersebut. Tolong Pak, panas, tolong saya, panas. Seketika mereka berempat pun lari kocar-kacir menuju balai desa. Teror pada malam ketiga. Jadi, teror ini terjadi di malam ketiga setelah meninggalnya Buratem. Kejadian ini dialamin oleh seorang tukang bakso. Sebut saja namanya Pak Kodir. Jadi, biasanya Pak Kodir ini selalu keliling desa di tempat Mas Fajar tinggal itu pada malam hari. Padahal Pak Kodir ini keliling dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dia keliling gak cuma di desa Mas Fajar aja, tapi dia juga keliling di desa-desa lain yang ada di daerah Kebumen. Tapi ya yang gak jauh-jauh dari tempat tinggalnya Mas Fajar ini. Malam itu, Mas Fajar dan temen-temennya lagi ada di masjid. Waktu itu kalau gak salah, Mas Fajar itu habis ngaji dan lagi santai-santai bareng sama temen-temennya di masjid. Nah, pas lagi Mas Fajar sama teman-temannya lagi asik ngobrol di teras masjid, mereka ngedenger ada suara teriakan dari seorang laki-laki yang meminta tolong seperti gini nih. Tolong. Mas Fajar pun sama teman-temannya kaget dan penasaran suara minta tolong itu arahnya dari mana. Dan teman-temannya memperhatikan suara itu dengan seksama. Suara itu makin mendekat. Dan ternyata gak lama muncullah Pak Kodir yang lagi lari kocar-kacir ke arah masjid. Saat Pak Kodir ini sampai di masjid, Pak Kodir ini udah ngos-ngosan dan mukanya pucet banget. Nah, saat itu Mas Fajar bertanya kepada Pak Kodir tentang apa yang Pak Kodir ini alamin. Cuman karena Pak Kodir ini panik, Pak Kodir ngomongnya gelagapan dan pokoknya udah gemeteran lah. Nah, si Mas Fajar ini akhirnya berinisiatif buat ngambilin Pak Kodir ini minum. Setelah Pak Kodir ini minum dan sedikit agak tenang, barulah Pak Kodir ini menceritakan tentang apa yang dia alamin sampai dia teriak-teriak minta tolong seperti itu. Jadi, saat Pak Kodir ini lagi ngider untuk jual dagangannya, saat dia melewati area dekat rumah Buratem, dia ngelihat dari jauh ada kain yang berwarna putih tepat berada di tengah jalan. Awalnya Pak Kodir ini mikir kalau itu adalah umbul-umbul. Cuman pas diperhatiin lagi sama si Pak Kodir, kain putih ini goyang-goyang. Nah, Pak Kodir ini masih berpikir positif. Mungkin tali dari umbul-umbul itu yang diikat, kan biasanya kalau umbul-umbul itu kan ada ikatannya, mungkin lepas. Menurut Pak Kodir mungkin lepas. Tapi pas Pak Kodir ini semakin mendekat ke arah putih-putih itu, tiba-tiba kain putih itu hilang. Dan gak lama Pak Kodir ini nyium bau busuk banget dari arah atas gerobaknya. Nah, karena Pak Kodir ini penasaran, Pak Kodir ngelihat ke atas gerobaknya. Pas dia lihat, di situ ada sosok pocong lagi duduk di atas gerobaknya. Makanya Pak Kodir ini lari kocar-kacir ke arah masjid karena ketakutan dengan sosok pocong itu. Nah, pas Mas Fajar nanyain sosok pocongnya itu seperti apa, Pak Kodir itu cerita, jadi sosok pocongnya itu mirip banget dengan sosok yang dilihat sama orang-orang yang ronda kemarin malam. Jadi kata Pak Kodir, pocongnya itu udah lusuh banget kain kafannya dan banyak bercak merah di kain kafannya. Mukanya juga melepuh-melepuh seperti sosok Buratem yang dilihat sama 4 orang yang ronda kemarin. Dan kemungkinan besar menurut Mas Fajar itu adalah sosok pocong dari Buratem. Nah,
Karena teror dari pocong Buratem ini udah makin meresahkan warga, akhirnya Mas Fajar dan teman-temannya malam itu juga menghampiri rumah Pak RT dan Pak RW untuk membahas solusi dari teror sosok pocong Buratem ini. Malam itu akhirnya Mas Fajar, Pak RT, Pak RW, beberapa warga dan juga Mas Kodir yang pedagang bakso itu ikut berunding di masjid untuk mencari solusi menghentikan teror dari pocong Buratem ini. Dan malam itu juga diputuskan oleh Pak RW agar semua warga berkumpul esok harinya dan sama-sama mengadakan tahlilan untuk almarhum Buratem. Dan esok harinya diadakanlah tahlilan tersebut, walaupun tidak diadakan di rumah Buratem, tapi diadakan di rumah warga yang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah Buratem. Dan doa-doanya ditujukan kepada almarhum Buratem agar diberi ketenangan dan dilapangkan kuburnya, agar beliau bisa tenang di alamnya. Dan akhirnya kata Mas Fajar, setelah diadakan tahlilan itu udah nggak ada lagi nih teror dari pocong Buratem. Gimana nih menurut kalian cerita malam ini? Gue ngerasa ini serem banget sih kalau kalian ngalamin teror-teror seperti ini. Sebenarnya terornya ini ada banyak, karena judul cerita yang ditulis sama Mas Fajar ini adalah Teror Pocong 7 Hari 7 Malam. Cuman ini yang gue ambil cuman 2 teror aja, karena kalau gue 7-7-nya gue ceritain itu udah panjang banget ya. Gue juga berbusa mungkin untuk nyeritainnya, makanya gue ambil 2 teror yang menurut gue lumayan bagus. Dan sebenarnya Mas Fajar ini udah kita undang jadi narasumber untuk menceritakan langsung tentang kejadian mistis yang dialami di desanya itu. Cuman karena Mas Fajar ini tinggalnya jauh banget dan ya transportasinya jauh lah, pokoknya kita nggak bisa ngundang jadinya. Dan Mas Fajar pun lagi lumayan sibuk dengan kerjaannya, akhirnya gua yang bawain cerita ini. Dan alhamdulillah Mas Fajar mengizinkan untuk gua bawain cerita ini di Lentera Malam. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Dan gue mau ngingetin buat teman-teman yang mau kirim cerita seperti Mas Fajar ini, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Nanti kalian tulis ceritanya di situ menggunakan Microsoft Word dan upload di form itu. Nanti kalian bakal berhak mendapatkan uang tunai atau merchandise official kontributor Lentera Malam. Kalian tinggal pilih aja mau duit atau merchandise eksklusif dari Lentera Malam. Lebih baik merchandise aja karena kita nggak bikin banyak ya kan. Nanti kalian nggak kebagian. Yaudah, paling video malam ini segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam.